Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Apakah sudah bergabung semua di grup ini? Alhamdulillah sudah bergabung semua dalam keadaan sehat. Meskipun pada hari ini kita belajar di rumah masing-masing secara online, anak-anak sekalian tetaplah semangat belajar dan harus menjaga kebersihan. Karena dalam kondisi saat ini, kita perlu menjaga kebersihan dan kesehatan dengan selalu mencuci tangan, menjaga jarak, serta selalu memakai masker agar terhindar dari virus corona ini. Mari kita saling mendoakan dan tetap berada di rumah masing-masing. Minggu lalu, kita sudah belajar tentang teks cerita fantasi. Anak-anak masih ingat apa cerita fantasi? Baik, semuanya masih ingat apa cerita fantasi. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Kompetensi dasar adalah 3.6. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, membuat cenderamata, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pembelajaran ini diharapkan dapat memerinci struktur teks prosedur. Untuk mengetahui contoh teks prosedur, silakan amati video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kesehatan. Tutorial cara cuci tangan yang baik dan benar menurut WHO. Mungkin rekan-rekan sejawat semua sudah mengetahui tentang cuci tangan, akan tetapi tidak sedikit di antara kita yang belum mempraktekkannya dengan baik dan benar. Nanti saya akan memberikan tutorial dengan hand rub, yang kedua adalah dengan air yang menggunakan. Nah, adapun tutorial cara cuci tangan itu adalah ada 6 langkah. Nah, di sini saya akan mempraktekkan 6 langkah tersebut. Adapun untuk mempermudah kita mengingat apa itu 6 langkah, kita mempunyai singkatan yaitu tepung, selaci, ukur. Apakah tepung, selaci, ukur? Yang pertama adalah telapak, punggung, sela-sela, kunci, putar-putar, putar-putar. Jadi tepung, selaci, ukur. Mari kita praktekkan. Yang pertama menggunakan hand rub. Kita keluarkan cairannya. Kemudian ingat tepung, selaci, ukur. Telapak tangan 1, 2, 3, 4 ke punggung. 1, 2, 3, 4. Punggung satu lagi. 1, 2, 3, 4. Kemudian sela-sela. 1, 2, 3, 4. Kemudian kunci. Kunci 1, 2, 3, 4. Lalu putar-putar seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian ke tangan satu lagi. 1, 2, 3, 4. Putar yang terakhir adalah seperti ini. Telapak tangan di bawah, kemudian jari dikuncupkan, kemudian diputar searah jarum jam. 1, 2, 3, 4. Satunya lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, itu warahmatullahi wabarakatuh. Setelah anak-anak mengamati video, tentu sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah teks prosedur untuk memandu cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya, atau cara memainkan alat musik dan menggunakan alat musik. Kemudian, teks prosedur yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat, ada bahan, cara, langkah, suatu aktivitas, dan teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Kemudian teks prosedur yang ketiga adalah bertujuan untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, yaitu cara menari, cara melakukan senam, dan lain-lainnya. Adapun struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah,
Langkah-langkah ini terbagi menjadi dua, yaitu bentuk penyajian langkah, yang kedua penggunaan kalimat perintah, saran, larangan dalam langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Struktur teks prosedur yang pertama adalah tujuan. Pada bagian tujuan berisi tentang apa yang ingin dilakukan atau diperkenalkan, sesuatu yang dibuat atau dilakukan. Kemudian yang kedua, bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah. Pada bagian langkah, mencantumkan langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Bentuk penyajian langkah. Langkah dalam teks prosedur bisa disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama, dalam bentuk uraian paragraf menggunakan kata pertama, kedua, dan seterusnya. Bagian yang kedua, dalam bentuk penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah. Bagian ini memperhatikan penomorannya. Penggunaan kata penghubung pada bagian langkah. Yang pertama, menyatakan waktu, kemudian, ketika, sebelum, sementara, sesudah itu. Menyatakan tujuan, supaya, untuk, agar, adapun contohnya, untuk mencapai hasil terbaik panggang dengan api kecil sekitar 10 menit. Jadi menyatakan tujuan ini menggunakan kata untuk. Bagian yang ketiga menyatakan urutan. Pertama, kedua, penggunaan kalimat perintah, saran, larangan dalam langkah-langkah. Penggunaan kalimat perintah, lakukan ini, lakukan itu. Dengan saran, untuk mencapai hasil terbaik, sebaiknya lakukan ini. Penggunaan peringatan, hindari, jangan lakukan. Kemudian penggunaan konjungsi atau kata sambung, urutan langkah-langkah, pertama, kedua, kemudian berikutnya, setelah ini, setelah melakukan ini. Untuk memberi batasan digunakan konjungsi sampai, hingga, dengan diaduk terus. Terdapat pelepasan karena banyak hal yang sama sehingga terlalu banyak kalau tidak dilepaskan. Yang terakhir adalah penutup. Cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata yang lain, sinonim atau ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan. Setelah anak-anak melihat tayangan video dan sudah Ibu jelaskan tentang materi teks prosedur dan strukturnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, untuk memantapkan pemahaman anak-anak, silakan kerjakan tugas yang akan Ibu kirimkan dalam grup ini. Setelah anak-anak kerjakan teks prosedur acak di buku tugas, silakan foto dan kirim kembali ke dalam grup ini. Setelah kita mempelajari materi teks prosedur hari ini, silakan anak-anak simpulkan materi pada hari ini dan kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulan materi kita pada hari ini, kita sudah membahas tentang teks prosedur, jenis teks prosedur, dan struktur teks prosedur. Tugas kalian sudah Ibu terima, secara keseluruhan sudah memahami tentang teks prosedur karena telah menjawab dengan benar. Untuk materi pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang menulis dan memperagakan teks prosedur. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.